hampir 69% menurut mereka pekerja di Indonesia itu sudah menggunakan AI. Ada standar minimal bahwa guru Indonesia itu untuk kecerdasan artifisial semuanya wajib membaca panduannya Puskurjar. Tidak atau belum semua satuan pendidikan itu memiliki kesadaran untuk ke arah sana. Jadikan AI sebagai mitra kerja kita, Iya. bukan sebagai sebuah ancaman. Nah, itu. Mitra. Halo semuanya, selamat datang kembali di Belajar Bersama Puskurjar dengan saya Sasha Lauda. Dan hari ini kami hadir langsung dari SMK Medland Cilengsi. Ini adalah tempat di mana banyak sekali lahir talenta muda yang kini sudah mulai menapaki dunia kerja dan juga dunia usaha. Tapi dunia kerja yang saat ini mereka masuki sudah berbeda sekali dengan apa yang mungkin kita kenal beberapa tahun yang lalu. Perubahan teknologi sekarang berlangsung begitu cepat. Dan salah satu yang mungkin paling banyak atau paling sering dibicarakan adalah hadirnya kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial atau mungkin KA kini bukan teknologi masa depan lagi. Ini sudah hadir di tengah-tengah kita semua, menjanjikan efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan banyak sekali industri, otomotif, finansial, retail, dan banyak industri lain sudah mengadaptasi KA dalam proses industri mereka, menggantikan tugas-tugas manusia di dalamnya. Lantas, dengan tren baru seperti ini, bagaimana nih nasibnya para generasi muda produk sekolah menengah kejuruan yang tengah bersiap untuk bisa memasuki dunia kerja? Sudah siapkah juga pendidikan kejuruan untuk bisa menghadapi semua perubahan yang ada? Hari ini kita akan bersama-sama membahasnya bersama dengan para narasumber yang sudah melihat isu ini dari sudut pandang yang berbeda. Akan seru sekali. Mungkin pertanyaan pertama dari saya akan untuk Pak Fadli di sini. Pak Fadli, pada pemberitaan di beberapa tahun terakhir, KA atau kecerdasan artifisial ini digambarkan sebagai teknologi yang akan mengubah segala hal dan bahkan di semua industri gitu ya, yang menjadi tujuan kerja untuk para murid lulusan SMK di sini. Sebenarnya kalau kita lihat hari ini gitu ya Pak, sejauh mana sih penerapan KA ini sudah terjadi di industri-industri di Indonesia? Menarik Mbak Sasha, karena kalau kita ngelihat hari ini gitu ya, bahwa kita tahu KA dan kecerdasan artificial atau AI lah kalau di luaran sana teman-teman sering dengarnya juga, diadopsi di industri itu hampir semua industri. Kalau kita pakai datanya dari PwC, salah satu konsultan gede gitu yang melakukan survei di Indonesia di tahun 2025, hampir 69% menurut mereka pekerja di Indonesia itu sudah menggunakan AI. Walaupun levelnya akan berbeda-beda ya, artinya level penggunaannya akan berbeda-beda gitu. Tapi mereka sudah menggunakan. Nah sekarang masalahnya adalah bukan hanya kita pengen tahu bagaimana AI ini masuk ke industri, tapi apakah kita mempersiapkan diri untuk menggunakan itu. Kalau kita ngelihat dari vertical industry gitu, industri yang ada di Indonesia, tadi sempat disampaikan di awal, ada di banking, ada di financial services, kemudian ada di retail, di toko dan sebagainya, bahkan juga di manufaktur, di industri mining atau pertambangan, hampir sebagian besar mereka udah menggunakan, Mbak. Contoh misal, kalau di industri manufaktur, mereka menggunakan untuk inspeksi. Ini produk reject atau tidak. Pakai AI. Mereka melakukan prediksi terhadap maintenance. Apakah mesin ini akan breakdown atau akan terjadi kesalahan? Mereka memprediksi menggunakan AI. Kalau kita ke sektor yang lain, misalnya ke industri perbankan, profiling, mereka memprofile Fadli dengan kebiasaan penggunaan aplikasi di apps tertentu, misalnya dari bank tertentu, bagaimana behavior-nya, apa saja yang kita biasa lakukan, semua menggunakan AI. Bagaimana lagi di industri retail, apa barang yang sering terjual, menggunakan AI untuk inventory-nya dan sebagainya. Bahkan hampir sebagian sektor, baik itu industri yang kecil, menengah, sampai industri besar,
itu adopsinya cukup tinggi, Mbak. Sekali lagi saya sampaikan bahwasanya ini sangat tergantung dari level penggunaannya. Namun garis bawahnya adalah kita tidak bisa menolak dan kita harus menggunakannya. Nah, berarti kalau yang saya tangkap ya, transformasi ini sebenarnya sudah berlangsung gitu ya Pak, dan penyerapannya sudah cukup banyak, cukup besar tadi ya. Ini berarti bukan lagi sesuatu yang ibaratnya masih kita tunggu atau AI sudah mulai hadir ya, tidak ya gitu. Memang sudah ada di tengah-tengah kita semua. Namun setiap kali kita berbicara tentang efisiensi, tadi kalau ngomongin tentang KA, pekerjaannya jadi jauh lebih efisien gitu ya, jadi lebih produktif. Tapi kalau efisiensi ini bisa juga jadi muncul ada pemahaman lain atau muncul kekhawatiran lain. Pekerjaan manusianya jadi seperti apa? Wah, apakah pekerjaan manusianya ini akan jadi di take over? Apakah berarti nanti akan semakin susah gitu untuk mencari kesempatan pekerjaan? Gimana menurut hemat Bapak? Hal ini menjadi satu topik pembicaraan tidak hanya pada saat AI masuk. Ini menjadi topik pembicaraan pada saat semua emerging teknologi masuk. Pada saat dulu kita membahas terkait masalah industri 4.0, hal ini juga dibahas. IoT pada saat itu, Internet of Things. Apakah ini akan menggantikan? Toh ternyata pekerjaan lain bermunculan. Pada saat dunia apps masuk pun sama. Kita mengkhawatirkan, ternyata begitu kita mempersiapkan, akhirnya kita bisa maju ke depan. Sekali lagi mungkin saya ngomongnya pakai data. Gitu. Dari 2024, 2025, menurut World Economic Forum di global, dan melihat apa yang terjadi di Indonesia, kalau dilihat di global, hampir 170 juta pekerjaan baru muncul. Pekerjaan baru, garis bawahi. Tetapi ada job atau jenis pekerjaan sekitar 92 juta yang memang akan hilang. Artinya ada 78 juta pekerjaan-pekerjaan baru yang sebelumnya tidak ada dan jadi ada. Nah, yang paling penting di situ adalah bagaimana kita mempersiapkan SDM kita untuk tidak tertinggal, untuk mempunyai kompetensi itu, sehingga tidak khawatir, sehingga tidak merasa AI akan menggantikan. Tapi jargonnya sekarang adalah yang tidak menggunakan AI atau tidak memahami AI yang akan tergantikan. Artinya ini menjadi sebuah kesempatan dan momentum yang cukup besar kalau menurut saya. Dalam hal inilah kita butuh semua pentahelik itu ikut serta. Government membuat aturan, kemudian juga membuat kebijakan yang memudahkan sifatnya, yang memberikan guidance sifatnya. Kemudian akademian, baik itu guru, SMK, vokasi, Poli, Uni, dan sebagainya, memasukkan di dalam kurikulumnya yang saya yakin juga ini sudah sesuatu yang dibahas. Belum lagi membuat sebuah etik, aturan, dan sebagainya. Industri seperti kami yang sifatnya akan menerima dan melihat ini menjadi sebuah dampak yang dibutuhkan oleh kita. Karena ujungnya adalah kompetitif, bersaing. Kalau kita tidak bersaing, maka bukan hanya di level industri ataupun level anak-anak kita. Yang kita khawatirkan adalah apakah bangsa ini kita bisa bersaing gitu. Ini masalah competitive advantage. Itu kenapa emerging teknologi seperti AI kalau menurut saya bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Tapi sesuatu yang perlu kita persiapkan. Mempersiapkannya dari semua. Dari infranya, dari SDM-nya, dari asetnya, dari prosesnya. Yang perlu kita kolaborasikan dari semua stakeholder yang ada. Jadi, begitu mungkin, Mbak. Kalau mungkin kita melihat juga ya Pak, terutama jika fokusnya kita alihkan kepada para lulusan daripada SMK yang memang dengan keahlian mereka ataupun skill mereka akan fokus masuk ke dalam dunia kerja gitu ya, mencari pekerjaan atau opportunity di situ gitu. Kembali lagi ya, sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir karena ini kembali lagi ini bukan hal yang baru dan ini mungkin kita shifting juga mindsetnya daripada kita berpikir ini bukan kehilangan pekerjaan, tapi kita cari opportunity-nya pekerjaan-pekerjaan baru apa yang mungkin muncul atau bagaimana caranya untuk kita bisa meningkatkan competitiveness kita begitu ya Pak ya. Nah berarti kalau ini bukan sekedar pekerjaan yang hilang, karena tadi juga ada pekerjaan new jobs gitu ya, atau opportunity baru yang masuk, artinya pekerjaan ini berubah gitu ya. Dan ketika pekerjaan berubah, pendidikan tentu kalau kita berbicara tentang SMK, pendidikan juga tidak bisa diam di tempat gitu. Karena sekolah pastinya juga sedang menyiapkan para muridnya untuk pekerjaan yang mungkin di beberapa tahun ke depan juga sudah mulai shifting lagi, sudah mungkin berubah lagi. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya untuk Pak Taufik di sini. Bagaimana pusat kurikulum dan juga pembelajaran melihat perkembangan ini Pak, dengan KA yang semakin masih penyerapannya juga semakin tinggi, dan apa yang mungkin sudah dilakukan untuk kurikulum SMK untuk bisa merespons hadirnya KA di dunia kerja? Ya, makasih Mbak Sasha. Jadi
Saat ini kami dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran itu mengembangkan kurikulum SMK untuk mengatasi kesenjangan yang ada saat ini ya. Jadi kesenjangan atau kebutuhan dari industri dengan yang ada di akademisi gitu atau di lingkungan pendidikan. Nah, khusus untuk terkait kecerdasan artifisial atau artificial intelligence ini kami awali gitu ya dengan pembelajaran atau kurikulum di kelas 10 ya. Di kelas 10 ini ada namanya mata pelajaran dasar-dasar program keahlian. Nah, salah satu dari elemen dari mata pelajaran dasar-dasar program keahlian itu adalah wawasan kejuruan. Ya, wawasan kejuruan di mana di situ anak-anak mempelajari misalnya proses bisnis yang ada di industri seperti apa, perkembangan teknologi yang ada di industri seperti apa, termasuk salah satunya adalah AI. Seperti itu. Jadi mulai kelas 10 anak mulai dikenalkan gitu ya bahwa sekarang ini industri sudah mulai berkembang loh dan sudah mengarah ke arah misalnya implementasi teknologi-teknologi baru ya seperti kecerdasan artifisial atau AI. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu dari mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, saat ini di dalam peraturan menteri ya nomor 13 tahun 2025 tentang kurikulum gitu ya. Kami memasukkan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial sebagai salah satu mata pelajaran pilihan yang bisa diampu atau bisa dipilih oleh anak-anak dari SMK itu sendiri gitu ya. Di mana pada mata pelajaran itu anak-anak akan mempelajari gitu ya, mempelajari mengenai konsep AI atau kecerdasan artifisial itu seperti apa, etikanya gitu ya, kemudian juga how to use it in productive ways gitu ya, kemudian juga tentang cyber security juga seperti itu. Jadi itu juga menjadi salah satu opsi. Dan yang terakhir adalah dengan penerapan praktik kerja lapangan. Nah, pada itu gongnya gitu ya. Praktik kerja lapangan itu kan dilaksanakannya di kelas 12 atau kelas 3 ya, kelas 3 di SMK. Di mana di kelas 3 SMK itu atau pada saat pelaksanaan PKL atau praktik kerja lapangan itu kan anak-anak langsung berhadapan dengan situasi yang real di industri gitu ya. Sehingga mereka bisa melihat, merasakan secara langsung penerapan misalnya teknologi-teknologi baru seperti AI, IoT dan lain sebagainya. Sehingga pada saat mereka mengalami langsung gitu ya, mereka bisa menyikapi, bisa juga mempersiapkan diri gitu ya sebelum nantinya mereka lulus dan bekerja di lingkungan industri yang sesungguhnya seperti itu. Itu beberapa approach yang kami lakukan in terms of curriculum gitu ya. Jadi memang perubahan di industri ini kan juga sudah dibarengi gitu. Betul. Dengan kita catch up juga dari kurikulumnya, sudah mulai diterjemahkan juga ke dalam kurikulumnya. Tetapi pada akhirnya nih Pak, biasanya keberhasilan daripada kurikulum yang dirancang itu biasanya terlihatnya kan di dalam ruang kelas itu sendiri. Betul sekali. Dan bagaimana nih pengalaman belajar dari para murid gitu saat mereka memilih gitu ya untuk bisa mengambil tentang AI ataupun coding tersebut gitu. Nah, karena itu mungkin sekarang saya ingin beralih ke Bu Nur Aini di sini. Hai Bu, mungkin boleh sharing sedikit nggak Bu? Pernah nggak mungkin ada murid atau ada alumni yang mungkin bercerita tentang bagaimana kecerdasan artifisial ini digunakan di tempat mereka PKL gitu, atau mungkin untuk alumni sekarang di tempat mereka bekerja, oh ya ternyata kepake sekali nih Kak Abu, mungkin pernah ada sharing seperti itu? Ya. Terima kasih Mbak Sasa. Iya pernah, jadi murid itu pernah cerita ketika mereka PKL, praktik kerja lapangan di sebuah perusahaan, salah satu pemanfaatan KA yang membantu mereka itu waktu mereka ada di divisi inovasi. Jadi di dalam pemilihan makalah yang terbaik buat kebutuhan industri, mereka menggunakan KA untuk menyusun kesimpulan-kesimpulan sehingga lebih efisien waktunya dan tepat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kalau yang di dunia kerja itu mayoritas bercerita bahwa pemanfaatan KA banyak dipakai untuk editing, baik itu foto, gambar, video dan lain-lain. Kenapa? Karena memang sekarang visualisasi itu kan sangat identik dengan AI dan itu banyak dipakai di dunia kerja. Menurut murid saya seperti itu, banyak dipakai di bagian editing gitu. Itu Kak yang pernah saya dengar dari murid saya. Itu jadi seru sekali ya, apalagi mungkin kita aja gitu, mungkin ada foto, aduh di belakang nih ada ini. Mungkin kita aja sendiri juga sudah cukup familiar dan mungkin secara tidak sadar menggunakan juga KA itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Dari cerita-cerita tadi, memang kita menyadari bahwa penggunaan KA ini di dunia kerja itu bukan lagi wacana, tapi memang realitas gitu. Benar adanya di situ dan memang sudah dihadapi murid bahkan sebelum mereka lulus. Betul. Pertanyaannya kemudian bagaimana nih sekolah ini bisa memastikan bahwa para murid ini tidak hanya mengenal
teknologi tersebut, tidak hanya tahu saja, tapi siap menggunakannya secara tepat. Nah, Iya. Ini yang saat ini sudah kami lakukan, Mbak. Jadi di SMK itu ada namanya program sinkronisasi kurikulum yang melibatkan dunia industri terkait dengan sesuai konsentrasi keahliannya. Kenapa? Dalam sinkronisasi kurikulum itu terjadi proses modifikasi kurikulum antara kurikulum nasional yang standar kemudian disesuaikan dengan kebutuhan industri. Itu menurut saya salah satu yang sudah dilakukan menjelang persiapan kebutuhan AI di dunia kerja. Itu sangat penting sinkronisasi kurikulum dan itu pasti setiap SMK akan mengadakan di awal tahun ajaran. Kemudian ada juga program guru tamu dari industri mengajar. Itu juga penting. Seperti misalnya Pak Fadli datang ke sekolah menyampaikan, itu kan update banget gitu loh. Betul. Kemudian ada juga ketika guru dimagangkan, itu biasanya bekerja sama dengan Balai Vokasi, nanti Pak Yamta yang akan bercerita lebih lanjut. Jadi beberapa upaya persiapan secara ekosistem di setiap SMK itu udah bagus. Sedangkan buat guru sendiri secara pribadi itu ya sudah seharusnya mereka update informasi terkait KA. Kalau saat ini di dalam super apps-nya Rumah Pendidikan itu milik kementerian ya Mbak, itu sudah ada sebenarnya panduan bagaimana guru-guru Indonesia ataupun seluruh stakeholder di dunia pendidikan pemanfaatan KA yang bijak, yang etis dan lain-lain itu dipakai di pembelajaran. Jadi mulai dari pembelajaran, biasa kita sebut perencanaan pembelajaran, kemudian pelaksanaan pembelajarannya sampai di evaluasi pembelajaran itu bisa kita melibatkan KA agar guru lebih produktif, kreatif, inovatif. Karena dengan asisten KA yang dipakai oleh guru dengan berbagai platform digital yang sekarang bertebaran berbantuan AI, itu produk-produk dari guru pun lebih menarik gitu menurut murid. Jadi muridnya juga sadar bahwa gurunya tuh sebenarnya udah bisa memanfaatkan KA untuk pembelajaran yang efektif dan efisien. Menurut saya seperti itu. Jadi di sini penting sekali kolaborasi antara sekolah sebagai sistem yang diawali dari kepala sekolahnya, kemudian lari ke individu guru yang nanti akan langsung bertemu dengan murid untuk mempersiapkan ke dunia kerja. Seperti itu sih Mbak. jadi kembali lagi ya kalau kita bicara kesuksesan terutama dari para murid-murid untuk bisa menyerap juga mata-mata pelajaran yang sedang disampaikan, butuh interaksi yang baik, koneksi yang baik juga antara murid dan guru, dan mungkin dengan pemahaman daripada para guru ini yang tadi juga dibantu dan dipersiapkan bisa memercikan ketertarikan juga gitu ya, berarti ya dari para murid untuk bisa mengikuti pelajarannya dengan dua arah dan lebih baik lagi gitu. Nah, baik pada kesempatan kali ini mungkin kita juga tadi bisa menangkap bahwa penggunaan KA ini pun di ruang kelas pun juga sudah digunakan. Mungkin berikutnya ke Pak Fadli di sini. Apa nih upaya-upaya yang dilakukan sekolah seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Nuraini ini sudah menjawab belum Pak untuk kebutuhan industri? Karena kan kembali lagi harus match apa yang disuplai dan demand-nya seperti apa. Nah itu seperti apa Pak? Betul. Ini kalau kita ngelihat dari kacamata praktisi dan industri gitu ya, saya rasa sepakat banget lah. Artinya sekolah sudah di arah yang benar. Dalam artian mulai dari Pak Taufik menyampaikan adanya pengenalan sejak dini. Kemudian pembuatan program-program pembelajaran yang berbasis project gitu ya, project based learning. Jadi itu juga sangat menarik karena kita tahu ada beberapa program dari kementerian yang sudah di link and match-kan dengan industri gitu ya. Kemudian juga tadi sempat disampaikan oleh Bu Aini juga bahwasanya ada kami juga mengajar, saya juga sebagai praktisi juga mengajar ke sekolah baik itu di SMK ataupun di Poli bahkan di universitas terkait memberikan informasi keterbaruan gitu ya yang ada di industri sehingga bisa disampaikan ke akademik gitu ya, ke sekolah dalam hal ini untuk bisa menyamakan gitu ya, menyamakan apa yang ingin kita hasilkan berikutnya sebagai outcome gitu. Nah, ada beberapa catatan mungkin ini Mbak Sasha dan teman-teman semuanya bahwasanya walau bagaimanapun tidak bisa kita pungkiri industri itu bergerak cepat gitu ya. Kita menyebutnya ada speed of change di industri karena yang kita kejar adalah competitiveness, daya saing, gitu ya. Daya saing industri, gitu ya. Apalagi kalau kita melihat, saya ambil satu contoh aja industri manufaktur di Indonesia cukup seksi, hampir 19% penyumbang GDP, gitu ya. Dan kita membutuhkan banget anak-anak SMK di sana, gitu ya. Tidak hanya dari satu jurusan, ya jurusannya banyak banget, gitu ya. Nah, artinya apa? Ada esensi kompetensi lain yang kita butuhkan sebagai kompetensi kunci selain teknologinya.
Apa itu? Yang pertama adalah problem solving. Hmm. Bagaimana anak-anak yang dibekali dengan knowledge, yang ada kurikulumnya di sekolah, kemudian ada guru yang magang, untuk belajar apa, untuk melihat apa, untuk mengerti behavior apa, ada problem solving di sana. That's the first point. Poin kedua adalah faktor komunikasi. Tidak sedikit loh, Mbak, anak-anak kita yang sebenarnya jago, tapi sulit mempresentasikan. Betul. Iya. Sulit menyampaikan. Ya. Kalau dalam bahasa industrinya kita mengenal ada 3 education, experience, dan exposure. Mereka kita kasih edukasi, mereka coba kita magang kan untuk dapat experience, tapi juga butuh eksplorasi, expose gitu. Butuh diangkat, butuh dikasih panggung, butuh maju ke setiap event, acara, dan sebagainya untuk menunjukkan bahwa kita mampu ini loh. SMK saya bisa ini loh. Makanya saya mengajak banget semua kita yang mendengarkan ini, jangan sungkan, jangan malu. Kalau punya kompetensi, sampaikan. It's a part of core kompetensi yang kita sebut komunikasi. Next point yang tadi Ibu sempat sampaikan, masalah kolaborasi. Jangan sendirian. Industri lo terbuka. Saya paham, teman-teman juga bakalan bilang, oh industri sibuk dengan industrinya. Benar, tetapi siapa yang bekerja di industri adalah teman-teman yang hasil produksi dari sekolah. Ya. Artinya, komunikasi itu penting antara semua stakeholder, dan kolaborasi itu lebih dari penting, karena tidak akan pernah bisa berdiri sendiri. Betul. Nah, ini yang mungkin menurut saya menjadi salah satu core kompetensi juga yang perlu kita sisipkan gitu ya di sekolah, membantu dari apa yang sudah benar yang Ibu sampaikan tadi, sehingga pemanfaatan AI, penggunaan di value chain yang mana, di sektor industri yang mana, itu akan lebih tepat dan akurat, Mbak. Yang kita harapkan, kita bisa lebih adaptif anak-anak kita, kemudian kita bisa lebih produktif anak-anak kita, dan akhir kita bisa lebih bersaing. Nah ini jadi menarik sekali Pak, karena tadi jadi disebutkan lagi bahwa ternyata AI ini nggak terbatas hanya sekedar mengenal dan tahu bagaimana cara menggunakannya begitu ya, tapi ternyata yang dibutuhkan dari industri ini bukan hanya kita tech savvy, kita kenal dengan teknologinya, tapi bukan hanya teknisnya saja, tapi kemampuan berpikir, critical thinking, problem solvingnya, collaborationnya, komunikasi bagaimana cara menyampaikannya, dan mungkin ini adalah hal-hal yang jadi salah satu resiko yang bisa terlibat karena kita dimanjakan dengan teknologi yang begitu luar biasa. Kita jadi terbiasa, oh ini problemnya di-solve untuk kita, disampaikan buat kita, kemudian kita jadi lupa untuk melakukan itu secara mandiri begitu. Apakah yang dilakukan oleh sekolah gitu saat ini sudah berada di jalur yang tepat gitu ya. Jadi dari perspektif industri, karena tadi kembali lagi tantangannya tidak hanya tentang kemampuan teknis yang diminta, tapi juga kemampuan berpikir, collaboration gitu ya. Memanfaatkan teknologi secara produktif dan etis juga. Namun Bu Nur Aini tadi ketika mendengar kebutuhan tersebut gitu ya, apa tantangan terbesar gitu yang dihadapi sekolah gitu untuk bisa mempersiapkan murid? Apakah challenge-nya itu di komunikasi mesinnya itu, mereka belajar prompting yang susah, atau bagaimana mengajarkan etiknya? Apa yang saat ini menjadi kesulitan terbesar gitu untuk para murid? Kalau sebenarnya gini Mbak, sistem pendidikan di Indonesia itu salah satu kunci untuk berubah itu adalah guru menurut saya. Jadi pertama SDM, sumber daya manusia, yang dalam hal ini adalah para guru Indonesia, di mana saat ini mau nggak mau kita melihat bahwa kemauan dan kemampuan guru-guru di Indonesia itu beragam. Dari Sabang sampai Merauke ibaratnya itu nggak sama terkait apa itu KA. Pemahaman kesadaran mereka tentang pemanfaatan KA sendiri itu beragam gitu. Nah itu seharusnya kalau saya pribadi sih ada keinginan, ada standar minimal bahwa guru Indonesia itu untuk kecerdasan artifisial semuanya wajib membaca panduannya Puskurjar yang sudah dibuat. Yaitu yang mengawal siapa? Kalau saat ini menurut saya yang paling gampang tuh kepala sekolah Mbak. Kepala sekolah sebagai CEO-nya sekolah itu bisa dengan visionernya merubah mindset guru, merubah SDM, bagaimana pendidik di Indonesia itu peduli dengan perubahan zaman yang harus disiapkan. Ketika hari ini anak-anak kita itu nggak bisa ngeprom, gurunya sendiri bisa ngeprom nggak pertanyaannya? Betul. Nah itu kan SDM nih, berarti ini kita harus meningkatkan SDM. Nanti Pak Yanto yang akan menjawab, Pak, itu balai itu banyak programnya nanti. Kemudian kalau secara mandiri sebenarnya ada yang namanya pelatihan mandiri di ruang GTK. Kementerian itu sebenarnya sudah support. Sayangnya mungkin banyak guru-guru yang tadi males mungkin atau gimana ya. Nah itu perlu di-up dari sisi kepala sekolah menurut saya. Salah satunya yang terdekat yang bisa langsung
memberikan kebijakan apa ya bahasanya itu kayak memaksa dalam tanda kutip bahwa Indonesia itu harus bergerak menyambut KA. Itu adalah kepala sekolah. Itu menurut saya pribadi karena saya merasakan sebagai guru kalau sama kepala sekolah itu kita hormat banget, taat gitu ya. Itu. Yang kedua sarana prasarana. Karena memang bagaimanapun pemanfaatan kecerdasan artifisial itu kan butuh ya Mbak, misalnya internet lah atau mungkin peralatan IT yang lain. Belum lagi ketika tadi berbicara teaching factory atau berbasis project itu butuh peralatan yang minimal ketika dipakai di industri anak tahu jenis mesinnya dan sebagainya itu kan butuh dana sarana prasarana. Mungkin itu yang saat ini terbesar tuh SDM dan sarana prasarana yang terpenuhi minimalis lah di setiap sekolah. Mungkin sekarang ada sekolah model dan sebagainya itu sih setahu saya Kak. Jadi kembali lagi ya, seperti tadi Pak Wali sempat menyebutkan juga memang pihaknya banyak sekali gitu yang harus bergerak bersamaan. Dari kurikulum sudah ada programnya. Oh ya oke, murid sudah mulai mengenal, tapi gurunya juga terlibatkah dalam hal tersebut gitu ya. Dan mungkin seperti yang tadi Ibu sampaikan, concernnya mungkin bukan menolak, tapi lebih apa yang mungkin kita sering juga mengenal we fear what we don't know. Kita takut dengan apa yang kita tidak ketahui gitu ya. Jadi mungkin ada semacam barrier atau ada semacam kita tertahan untuk mau mengetahui lebih lanjut karena itu ada di luar zona nyaman kita. Kita sudah terbiasa menjalankan sehari-hari ibaratnya operationnya, the teachers operation daripada para guru bagaimana mereka mengajar sehari-hari gini caranya kok sekarang harus berubah gitu. Padahal sebenarnya gitu si kecerdasan artificial gitu atau si KA ini bisa sekali untuk bisa meringankan pekerjaan para guru, bisa jadi lebih efisien dalam mengajar efektif. Namun mungkin mindsetnya juga yang perlu kita geser sedikit agar mau membuka diri dan mungkin butuh juga tadi ya kalau bisa saya simpulkan butuh arahan juga dari kepala sekolah untuk bisa mengajak dan merangkul para guru-guru untuk mereka juga tertarik gitu untuk bisa lebih mendalami agar bisa menjadi contoh dan mengajarkan juga untuk para muridnya. Nah, ketika teknologi sekarang berubah sangat cepat begitu ya, bukan hanya murid yang harus belajar, guru harus beradaptasi. Berarti ini tantangan berikutnya Pak Siamta. Sebagai pihak yang berperan, tadi Bu Nuraini bilang katanya wah kalau di balai ini banyak sekali nih programnya, makanya saya jadi penasaran pengen tahu. Sebagai pihak yang berperan dalam peningkatan kompetensi untuk para guru vokasi, apa aja nih Pak yang udah dilakukan oleh Balai Vokasi untuk membekali para guru-guru ini menghadapi era KA saat ini? Oke, terima kasih Mbak Sasa. Tadi dari Mas Fadli sudah, dari Mas Taufik sudah, dari Bu Nur juga sudah. Jadi kami dari Balai pasti melakukan antisipasi Mbak. Yang kami lakukan pertama adalah di akhir 2024, bulan Desember itu kami sudah mengadakan namanya workshop penyusunan modul ya. Jadi di kira-kira ya 1,5 tahun yang lalu kita sudah mencoba membuat modul ajar namanya. Dan di sana kita mulai dari pengenalan awal, nanti menggunakan sampai kita membuat bahan ajar yang berbasis AI tadi. Jadi pertama kita pasti membuat workshop penyusunan modul ajar. Nah, setelah itu pasti setelah kita gunakan modulnya jadi, tahap berikutnya kita melatih guru-gurunya. Jadi beberapa guru terpilih kami panggil di balai begitu, sampling kami ajari bagaimana tentang apa itu literasi digital, ya apa itu manfaatnya AI untuk pembelajaran, ya. Yang ketiga bagaimana guru bisa membuat bahan ajar dengan memaksimalkan AI. Itu yang kedua. Nah, berikutnya setelah kita latih, ada lagi kami punya namanya program reskilling dan upskilling yang tadi disampaikan Bu Nuraini tadi. Jadi kami melatih guru-guru baik dari bangunan, kemudian otomotif, kemudian mesin, elektronika, TI, ya itu kami latih sesuai dengan perkembangan AI yang ada pada masing-masing kompetensi. Dan terakhir yang keempat, kami pasti semua program keahlian itu kami bekali namanya penguatan transformasi pembelajaran digital. Jadi apapun kompetensinya, maka ada waktu sebesar 8 JP itu memang kita latih guru untuk mengenalkan AI, ya memanfaatkan dalam pembelajaran, dan terakhir mereka disuruh membuat yang namanya modul ajar digital yang semuanya itu dibantu oleh adanya AI tadi. Jadi output dari pelatihan kami di Balai Vokasi, selain keterampilan tadi kompetensi, ada satu poin yang tidak boleh ketinggalan namanya pengembangan bahan ajar digital yang mengoptimaliskan AI untuk pembelajaran. Nah, toolnya apa saja yang kami berikan waktu itu ada semacam notebook LM ya. Jadi kita buat video pembelajaran pakai notebook LM dan nanti setelah jadi videonya kita buat untuk interaktifnya ya. Kita gunakan aplikasi namanya Lumi waktu itu. Tapi sekarang kan sudah banyak tool Mas Fadli ya. Jadi
Dua tool itu yang dulu kami kenalkan, dan satu lagi di Canva ada namanya Canva AI Code. Itu untuk mempermudah seorang guru membuat bahan ajar hanya modal satu ngeprompt ya. Yang kedua adalah harus valid datasheet-nya. Jadi sekarang itu guru minimal bisa ngeprompt pertama, yang kedua bisa membuat datasheet yang benar ya, data training namanya. Dan yang ketiga pasti kompetensi minimal juga harus dimiliki. Jadi sesuai dengan apa yang mereka ajarkan di sekolahnya masing-masing. Artinya ini sebuah tantangan kita semuanya ya, baik dari industri, dari guru terutama, dari siswa sebagai nanti output dari sebuah SMP itu kan sekolah yang nanti ketika lulus kan dari Mas Fadli kan gitu ya. Tapi kami dari Vokasi sudah melakukan beberapa kegiatan tadi Mbak. Jadi ada 4 tadi minimal, mulai buat modul ajarnya, ya kita melatih gurunya, memberikan re-upskilling dan skilling tadi. Ya, yang terakhir tadi kita membuat sebuah penguatan namanya transformasi digital. Yang tadi banyak memanfaatkan tool AI untuk pembelajaran. Seperti itu, dan nanti output dari bahan ajar tadi beberapa sudah dikurasi masuk ke rumah pendidikan. Jadi ini kemarin pekan terakhir kita ada sekitar 90 lebih ada konten-konten digital yang sedang dikurasi oleh Pusdatin, Mas. Jadi kita ini ini kayak ya satu benang merah lah, jadi dari sekolahnya, dari balainya, dan nanti outputnya nanti kita membuat semacam bahan ajar yang nanti ditaruh di rumah pendidikan. Sekarang prosesnya kurasi, kemudian nanti banyak yang lolos sehingga nanti bisa dimanfaatkan oleh guru maupun siswanya. Itu Mbak yang kami lakukan dari balai. Ini kita jadi seperti tarik mundur ya, kurikulumnya yang untuk siswanya seperti apa, dibawakan oleh gurunya. Tapi supaya gurunya bisa membawakan, nah untuk kompetensi juga dari gurunya ini seperti apa gitu ya. Jadi memang ternyata adaptasinya ini tidak hanya terjadi di industri, di sekolah, tapi juga dalam pengembangan kompetensi guru. Dari begitu banyak pelatihan gitu ya Pak yang dilakukan. Tantangan yang paling sering ditemui apa Mas Yanta? Oke, tantangannya tadi mulai oleh Bu Nur Aini tadi ya. Pertama tadi pasti heterogenitas kita ya. Jadi kita ini kan luas ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah ternyata memang banyak kesenjangan kompetensi digital guru. Jadi ketika kami memanggil guru pelatihan, kan kami punya kelas itu kelas kecil ya, satu kelas hanya 15 orang. Tapi kita dari 15 tadi kan kelihatan, oh ini sudah bagus literasi digitalnya, oh ini masih pemula, oh ini belum pernah menggunakan. Contoh yang paling gampang tadi yang tool-tool yang kami sampaikan tadi kayak notebook LM ya, kayak misalkan Lumi ya, kayak Canva itu beberapa sudah lancar, terutama yang guru-guru mungkin milenial. Tapi ketika yang ketemu guru sudah kolonial begitu, nah, mereka senior. Kolonial dan senior itu mereka ya kita harus membelajarkan dengan benar ya, harus mendampingi lah begitu. Jadi karena mungkin belum terekspos gitu ya Pak, jadi baru mereka, kenalan. Ya memang eranya kan beda ya, jadi era guru senior kan beda dengan kita lah. Ya mungkin termasuk juga guru lama ya, tapi mencoba beradaptasi dengan teknologi yang baru. Jadi pertama tadi kesenjangan. Nah yang kedua adalah barangkali perkembangan AI itu kan sangat cepat ya. Jadi bisa jadi sepekan, 2 pekan kan ada tool-tool yang baru. Jadi mereka itu guru kadang-kadang ini yang pas tool yang mana ya, yang tool seperti ini. Nah, ini apalagi nih. Nah itu guru kadang-kadang bingung milih tool yang mana yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi itu. Nah berikutnya kemudian ada lagi yang namanya mindset guru. Kadang-kadang nanti kalau semuanya pakai AI, nanti saya ngapain kan gitu. Jangan-jangan nanti pekerjaan itu digantikan oleh AI semuanya. Nah itu hal-hal itu yang perlu kami sampaikan di awal ya. Jadi tidak usah khawatir. Jadi ini adalah hanya tool-tool yang nanti akan justru melengkapi guru atau menguatkan guru untuk menyiapkan pembelajaran masa depan. Nah berikutnya juga termasuk infrastruktur ya. Kadang di balai kan cukup lengkap mungkin ya. Tapi ketika pulang ke daerah ya, nah itu boleh jadi mereka harus adaptasi lagi. Oh yang internetnya kurang stabil, yang nanti nggak punya akun premium itu kan sedikit menghambat buat mereka. Tapi nanti mungkin ada beberapa tip dan triknya yang perlu dilakukan oleh guru. Jadi 4 hal tadi yang barangkali biasa kami temukan ketika kami melatih para guru yang kita belajarkan terkait dengan artificial intelligence itu Mbak. Jadi kembali lagi ya, mungkin kita bisa melihat juga bahwa mindset-nya perlu dibenahi kembali agar mereka juga bisa turut serta dan dalam beradaptasi dengan teknologi baru, itu yang penting. Beradaptasi, betul sekali. Tantangannya bukan hanya sekedar mengajarkan teknologi baru, tapi juga memastikan bahwa teknologi ini benar-benar mengubah cara belajar, cara mengajar, dan ada tidak hanya ketertarikan, namun juga ada muncul rasa kebutuhan dari para guru ini sendiri bahwa ini bukan pilihan begitu ya, tapi memang harus saya pelajari, harus saya gunakan karena saya perlu untuk bisa mengikuti perubahannya. Mungkin
Kalau tadi kita sudah mendengar tantangannya dari sisi guru, dari pelatihan guru, mungkin saya ingin kembali ke perspektif industri, Pak Fadli. Dari yang Bapak lihat, masih ada nggak sih Pak, mungkin kesenjangan kompetensi yang perlu menjadi perhatian bersama? Karena kembali lagi, para lulusan ini kan pastinya berharap untuk bisa mendapatkan pekerjaan dari industri yang diharapkan, atau mungkin yang masih missing gitu, gap yang butuh diisi itu di bagian mana Pak? Ya, mungkin beberapa poin sudah tersampaikan gitu secara tidak langsung ya oleh Bu Aini dan juga oleh Pak Yamta. Di mana tantangan itu pasti ada. Setiap transformasi pada zamannya akan muncul, awalannya itu akan muncul resistensi. Seperti tadi disampaikan, namanya barang belum kenal ya, khawatir untuk memulai, katakanlah seperti itu. Tapi apakah kekhawatiran kita itu akan berkelanjutan terus sehingga kita tidak mempersiapkan diri? Itu yang harus kita garis bawahi. Betul. Artinya di komunikasi seperti ini penting, yang kita harus sampaikan adalah perubahan itu sebuah keniscayaan. Nah sekarang kita nih mau gimana nih? Gitu. Nah, back apa yang disampaikan oleh Pak Yamta. Pak Yamta tadi menyampaikan ada dari sisi infra, ada dari sisi kesiapan guru, ada dari sisi semua stakeholder seperti kepala sekolah, sebagai leader dan sebagainya. Menurut saya it's like our organization gitu. Nah, balik ke kompetensinya, apa yang dibutuhkan nih gitu secara kompetensi. Kita udah sampaikan tadi tuh, kita ngomong core kompetensi secara teknologi. Hari ini kita ngomong AI. Mungkin tahun depan kita ngomong another technology yang kita belum tahu apa itu yang akan masuk. Dan bagaimana kita menyikapinya? Critical thinking menjadi satu poin. Betul. Analytical thinking menjadi satu poin. Betul. Yang harus ada juga kompetensinya. Ada konsep yang menarik kalau kami di industri. Di industri sendiri kita juga punya R&D. Kita juga punya research and development. Kita melihat perubahan, kita melihat perkembangan, kita melihat apa yang harus kita adopsi dan di mana kita harus beradaptasi. Kita menyebutnya lifelong learning. Bagaimana tidak hanya industri harusnya, guru pun di sekolah pun, siapapun itu kita, sepertinya harus menimbulkan sebuah keterampilan yang berlandaskan curiosity, rasa ingin tahu yang tinggi. Oh, orang sekarang pakai AI nih, AI bisa apa aja ya? Saya mengajar di tata boga, apa yang bisa dilakukan ya? Saya mengajar di elektro, apa yang bisa dilakukan ya? Saya bertemu di bisnis, di akuntan, apa yang bisa dilakukan ya? Curiosity. Curiosity itu membuat kita tetap relevan dan unggul. Saya garis bawah ini. Kita harus tetap relevan dan unggul. Kemudian kita butuh leadership. Tadi kalau saya adalah guru, sebagai guru, leadership saya harus seperti apa? Tidak bisa ketergantungan, tidak hanya menunggu program dari kementerian dan sebagainya. My leadership. Apa program yang harus saya ciptakan ke murid-murid saya? Kalau saya sebagai pengawas, kalau saya sebagai kepala sekolah, as a leadership, apa tanggung jawab saya? So, leadership, kompetensi, kemudian curiosity, inovatif, dan systemic thinking. Enggak scatter juga, semuanya AI semua, enggak gitu juga kali istilahnya gitu kan ya. So, systematic thinking ini juga dibutuhkan, apalagi kita di akademian. Jadi menurut kami, kita udah clear lah. Tadi Pak Yamta udah sampaikan, program sudah banyak, teman-teman di kementerian sudah bikin jurusan sejak dini dan sebagainya, proses berbasis project, kemudian ada learning management system, elemen dan sebagainya. Nah, ini mungkin kalau menurut kita, bagaimana keterampilan-keterampilan ini menjadi sebuah kunci bagi kita semua, khususnya buat teman-teman di sekolah gitu ya, baik itu guru dan semua pihak yang ada di sana, stakeholdernya, untuk bisa memastikan kita tetap relevan dan kita tetap unggul. Iya. Itu menarik Pak, karena kembali lagi ya, kalau kita hanya fokusnya sekedar agar siswa atau anak murid kita keterima kerja, that's one thing gitu ya, udah keterima gitu. Tapi untuk stay relevant, betul, untuk bisa tetap berada di perusahaan itu, atau mungkin nanti direkrut di perusahaan lain dan menjadi aset yang berkualitas dan memang dihargai oleh perusahaan, artinya kan kompetensinya harus ada. Dan nggak bisa sekedar tahu aja gimana cara memakai AI, tapi mungkin yang saya juga pernah ketahui adalah AI ini kan bukan barang jadi ya Pak ya, kadang bahkan kita bisa mengajarkan AI, kita yang ngajarin AI untuk menyelesaikan masalah untuk kita. Tapi kan AI nggak bakal tahu masalah kita apa kalau kita sendiri juga tidak bisa mengenali, oh di perusahaan saya apa yang bisa saya kontribusikan ya, masalah perusahaan apa, isu apa di perusahaan ya yang bisa saya selesaikan atau saya bikin prosesnya jadi lebih efisien gitu. Nah,
kembali lagi ya berarti dengan skill dari para murid ini berarti yang harus ditingkatkan agar bisa kembali lagi menjadi lebih bermanfaat untuk perusahaannya, value-nya jadi lebih baik. Mas Yanto, apakah dengan banyaknya masukan tadi mungkin akan mempengaruhi desain dari pelatihan guru ke depan? Iya Mbak, jadi memang masukan dari industri Mas Fadli dan juga Bun Nur ini sangat berpengaruh pada kami selaku balai pelatihan ya. Justru kedua Mas tadi merupakan prinsip utama ketika kami mengadakan pelatihan di balai itu kan kami bersumber pasti dari industri sama dari sekolah. Nah, dari industri kan nanti sebagai muara di mana lulusan SMK kan bekerja. Nah, makanya kami tetap perlu masukan tadi dari Mas Fadli dan juga nanti dari pihak sekolah itu kan kami adanya BEL itu sebagai pengguna atau nanti akan mendiklat para guru di SMK, sehingga kedua masukan ini pasti akan mempengaruhi nanti pola-pola yang akan diterapkan di balai. Nah, kesimpulannya adalah nanti bahwasanya tren pembelajaran di balai ke depan itu bukan hanya sebagai mengajarkan cara untuk menggunakan teknologi, tetapi bagaimana memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ke depan agar nanti lebih berdampak kepada siswa. Jadi sekali lagi ini masukan yang baik buat kami balai dari Ibu terutama dari sekolah dan juga tadi dari Mas Fadli dari industri. Nah, kesimpulannya adalah semakin cepat perubahan teknologi yang ada di balai di industri menurut saya itu nanti akan juga mempengaruhi bagaimana kami akan mendaya sebuah desain pelatihan yang baik. Sehingga nanti pelatihan kami harapannya berdampak bagi guru ya selaku pengguna kami yang langsung dan juga nanti muaranya adalah pasti berdampak kepada lulusan SMK yang nanti akan bekerja pada perusahaan Mas Fadli dan sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah sangat berpengaruh terhadap desain pembelajaran di balai kami. Jadi bisa lebih aplikatif juga untuk di sekolahnya dan tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan juga gitu dari industrinya ya. Jadi memang kita kalau melihat benang merahnya dari diskusi kita hari ini bahwa KA ini bukan menjadi isu teknologi saja gitu ya, tapi memang masuk ke isu pendidikan juga gitu. Karena apa yang terjadi di industri hari ini, apa yang kita rancang, apa yang kita implementasikan nanti akan berpengaruh juga untuk para siswa dan anak didik kita, para lulusan SMK nanti ke depannya. Pak Taufik, setelah tadi kita juga mendengar perspektif dari industri, guru, balai vokasi, apa yang mungkin menjadi perhatian utama dalam pengembangan kurikulum SMK ke depannya? Memang as a konsep ya, kurikulum kami yang kami kembangkan saat ini dan diimplementasikan itu orientasinya adalah bagaimana nantinya anak-anak kita itu mampu beradaptasi dengan perubahan sebetulnya. Jadi teach the student how to learn gitu ya, how to adapt gitu ya. Dan salah satu pendekatan yang saat ini digunakan ya dengan pendekatan pembelajaran mendalam sebetulnya. Nah, pendekatan pembelajaran mendalam tidak hanya di SMK gitu ya, tapi ya ini kita fokus ke SMK. Itu bukan hanya mengajarkan anak-anak kita bagaimana menguasai teknologi ya, tetapi bagaimana mereka juga bisa mengeksplorasi gitu ya, bisa mengeksplorasi teknologi tersebut, bisa mengeksplorasi skill, bisa mengeksplorasi pengetahuan gitu ya. Kemudian juga mendiskusikannya dan juga mengomunikasikannya. Seperti itu. Jadi memang as a konsep kurikulumnya memang sudah seperti itu gitu ya, sudah seperti itu. Sudah mengarah ke hal yang seperti tadi gitu. Sehingga harapannya nantinya anak-anak itu di masa depan mereka akan menjadi self-regulated learner gitu ya, menjadi self-regulated learner, bisa menjadi pembelajar yang mandiri. Kemudian juga bisa menjadi long life learner seperti tadi disampaikan oleh Pak Fadli gitu. Nah, memang salah satu tantangannya adalah di gurunya ya. Memang ya bagaimana mengubah mindset, mengubah juga pola mengajar gitu ya. Bahkan saat ini kami bukan hanya men-shifting guru dari satu-satunya sumber belajar menjadi fasilitator pembelajaran, tapi juga bagaimana guru itu menjadi pengembang budaya belajar gitu. Jadi guru tadi bukan hanya memfasilitasi kegiatan belajar, tapi dia juga harus menjadi contoh ya. Kalau dalam semboyannya semboyannya Ki Hajar Dewantara kan ingarso sum tulodo gitu ya. Jadi di depan itu dia menjadi contoh kan, menjadi teladan seperti itu. Jadi dia atau guru itu juga harus menjadi teladan yang bisa beradaptasi dengan berbagai kondisi perubahan yang ada seperti itu. Nah, itu juga menjadi hal yang kami tekankan gitu ya, terutama dalam implementasi pembelajaran mendalam ya, di SMK dan juga di jenjang-jenjang lainnya seperti itu. Nah, memang ini butuh proses ya seperti tadi gitu ya, ini memang butuh proses gitu ya, butuh proses baik itu dari sisi kurikulumnya, kemudian juga dari sisi
pelatihan gurunya gitu ya. Kemudian juga dari sisi daya dukungnya gitu ya, daya dukung implementasi kurikulum itu sendiri seperti itu. Dan ya salah satu yang menjadi PR itu yang tadi shifting the paradigm gitu ya, shift the paradigm of the teacher gitu, dari yang tadinya hanya mungkin berceramah, memberikan instruksi kepada misalnya anak bereksplorasi. Memang pasti akan ada semacam kekhawatiran ya, wah ntar kalau misalnya anak saya lepas gitu ya, saya lepas mereka untuk mencari informasi, nanti gimana nih mengarahkannya. Nah itu yang kekhawatiran itu yang masih melekat gitu ya, masih melekat di guru, sehingga transformasi itu kadang terjadi begitu lambat gitu ya, Kemudian juga bagaimana memberikan kepercayaan kepada murid-murid misalnya untuk mempresentasikan. Itu juga banyak guru yang belum berani gitu, Padahal sebetulnya itu dibutuhkan seperti tadi disampaikan oleh Pak Fadli gitu ya, exposure gitu itu penting banget gitu. Dan salah satu kelemahan beberapa teknokrat itu ya mereka nggak mampu melakukan exposure gitu. Mereka nggak mampu mengomunikasikan inovasinya gitu ya, kemudian juga gagasannya. Itu yang saat ini sedang kami coba shift dalam kurikulum yang kami kembangkan seperti itu. Nah, selain itu juga kami di Pusat Kurikulum dan Pembelajaran juga di akhir ya melakukan evaluasi tentunya. Seperti yang tadi ya, ada masukan juga ya, baik itu dari industri, dari guru. Kami juga menerjunkan banyak sekali peneliti gitu ya, atau pengembang kebijakan gitu untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang kami telurkan gitu ya. Salah satunya misalnya kurikulum. Nah, kurikulum ini kan dievaluasi di akhir. Kami akan melihat kira-kira dari apa yang kami harapkan sesuai nggak sih dengan apa yang diimplementasikan. Kemudian juga apa yang kami harapkan sesuai nggak sih dengan ekspektasi pihak eksternal yang berpengaruh pada dari kebijakan tersebut. Misalnya contoh kayak kebijakan SMK, tentu ya kami banyak mendengar juga dari industri. Salah satunya ya momen ini sangat berharga gitu ya, dengan mendengar langsung dari Pak Fadli gitu ya, mengenai apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh SMK gitu ya ke depannya, sehingga menjadikan anak-anaknya itu lebih adaptif dengan perubahan yang terjadi gitu. Nah, itu yang juga kami evaluasi. Nah, salah satu yang juga sekarang kami pikirkan itu adalah melakukan penyederhanaan kurikulum kejuruan gitu ya. Ini baru sebatas wacana saja gitu ya. Nah, penyederhanaan itu sebenarnya lebih kepada bagaimana kami di pusat itu nggak terlalu banyak ngatur hal yang sifatnya sangat spesifik. Gitu ya. Jadi kami hanya mengatur hal-hal yang sifatnya normatif, kemudian juga yang fundamentalnya gitu ya, atau pondasi-pondasinya saja. Sedangkan untuk yang sifatnya teknis, nah kami harapkan memang sekolah berkolaborasi dengan industri gitu. Misalnya contoh untuk kurikulum di level konsentrasi keahlian misalnya. Nah, harapannya sekolah itu udah kolaborasi itu dengan industri. Gitu. Sekolah sudah melakukan sinkronisasi, sekolah mengembangkan kompetensi-kompetensi apa sih yang sebetulnya dibutuhkan oleh industri gitu, yang harusnya bisa diajarkan, baik itu secara eksplisit misalnya melalui intrakurikuler, atau melalui kokurikuler, ekstrakurikuler, atau melalui pengembangan budaya sekolah itu sendiri. Karena seperti tadi, pengembangan soft skill, kemampuan berpikir kritis, kemampuan untuk berkolaborasi, itu kadang-kadang bukan hanya ditumbuhkan di ruang kelas gitu ya, tapi itu harus by system. Jadi memang harus secara environment sendiri di dalam sekolah itu ditumbuhkan gitu. Nah, percuma gitu misalnya mungkin di ruang kelas kita bicara kalian kolaborasi kalian gini, tapi secara budaya sekolahnya itu nggak terjadi gitu. Itu yang memang perlu diupayakan ke depannya. Dan harapannya dengan tadi ya penyederhanaan kurikulum tadi, atau membuat kurikulum yang lebih fleksibel, itu peran dari satuan pendidikan itu menjadi sangat penting. Challenge-nya adalah yaitu belum semua satuan pendidikan itu memiliki kesadaran untuk ke arah sana. Banyak sekali satuan pendidikan yang masih meskipun ya tadi ya secara normatif ada misalnya sinkronisasi kurikulum misalnya di awal tahun gitu. Tapi ternyata banyak juga sekolah-sekolah yang nggak melakukan itu gitu ya. Atau misalnya ya udahlah pakai aja yang kurikulum tahun lalu, atau pakai aja lah kurikulum yang dari pemerintah, toh juga nanti hasilnya juga sama-sama aja. Jadi kayak kesadaran untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada di industri, perubahan zaman, tren perubahan teknologi itu memang kembali lagi ke satuan pendidikan gitu. Nah, itu yang juga kami lihat bagaimana nantinya kami membuka ruang-ruang fleksibilitas tadi ya kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulumnya secara mandiri.
Berarti bukan hanya bagaimana kurikulum ini mengikuti perubahan, tapi juga bagaimana kita membangun kemampuan murid ini untuk bisa terus belajar. Setelah sudah lulus dari SMK pun, sudah keterima pun, atau bahkan 10-20 tahun ke depan, keinginan untuk terus belajar itu masih ada. Saya ingin meminta perspektif dari industri nih berarti. Pak Fadli, kalau harus milih, Wow, berat nih. susah. Tapi katakanlah kita dihadapkan di satu situasi di mana kita terpaksa harus memilih. Atau mungkin paling prioritas bagi para lulusan SMK, katakanlah untuk 5 tahun ke depan, apa yang harus diperhatikan? Menurut kami nih ya, kalau di industri sepertinya learning agility. Kenapa learning agility? Kenapa tidak yang lain gitu, tidak dari sisi teknologinya dan sebagainya? Karena semuanya berubah sih. Itu tadi saya mengutip bahasanya dari Mas Taufik, Pak Yamta menyampaikan bagaimana guru harus berubah, siswa harus berubah. Ibu memberikan contoh yang real, bagaimana dari semua komponen yang ada, baik itu dari kepala sekolah, kemudian juga guru dan siswanya harus mengikuti semua perubahan. Mbak Sasha dan teman-teman pasti sepakat. Kemarin kita ngomong AI. Di awal-awal tahun 2016, 17 dan sebagainya. Bergerak ke Gen AI. Bergerak ke agentic AI. Then another 5 years in front, apalagi. Berarti apa yang dibutuhkan? Learning agility. Teknologinya pasti berubah, tidak mungkin tidak. Kemudian bisnis modelnya pasti berubah, tidak mungkin tidak. Otomatisasi masuk ke semua lini bisnis. Apapun faktor vertikalnya. Artinya kemampuan learning agility kita, agile, untuk siap terhadap semua perubahan itu sangat penting banget. Termasuk juga peran dan keterampilan siswa kah dia, guru kah dia, kepala sekolah kah dia, atau siapapun komponen yang ada di sekolah, pasti juga dituntut untuk agile. Makanya saya pilihnya learning agility. Nah, sehingga kalau kita punya kemampuan learning agility, dari semua perubahan yang terjadi, apa coba benefitnya buat kita? Yang pertama, siswa kita akan lebih siap menghadapi semua perubahan. Mau nanti ada lagi setelahnya agentic AI, kita siap. Karena kita agile. Kita siap dengan semua perubahan. Kurikulum kita agile, cara belajarnya agile, cara mengajarnya agile, dan sebagainya. Mengikuti perubahan yang ada. Yang kedua, yang nggak kalah penting, kita jadi relevan. Relevan dengan semua perubahan yang ada di dunia yang dinamis. Kita nggak tahu besok another issue geopolitikal dan sebagainya. Tapi kalau kita mengarah ke arah apa yang kita sampaikan hari ini, KA ini ataupun kecerdasan artificial ini adalah sebuah perubahan yang nyata yang kita bisa lihat hari ini. Dan dinamis sekali. Dan kalau kita mempunyai learning agility, wah kita bisa relevan terus tuh. Dan yang nggak kalah penting adalah kita akhirnya menjadi individu-individu yang mempunyai peluang lebih besar dari yang lainnya. Kalau kita punya this core kompetensi, ya kita siap bersaing. Itu sih Mbak, kalau saya boleh memilih ya buat kita semua. Keren Pak, benar nih. Learning agility. Bu Nur Aini, sekolah berarti hari ini sudah mulai sadar belum Bu? Atau mungkin sudah mulaikah menyiapkan kompetensi tadi nih yang disampaikan spesifik kepada para murid untuk bisa lebih belajar terus beradaptasi. Gimana Bu di sekolah? Ya, ini kan pertanyaannya sekolah ya Mbak. Sebenarnya kalau di sekolah saya yang saya rasakan itu manajemen sekolah itu ada yang namanya RKAS. Rencana anggaran untuk tiap sekolah itu kan ada. Lah, salah satu di dalam RKAS itu ada namanya 8 standar nasional pendidikan. Yang terkait langsung dengan learning agility menurut saya itu standar proses. Dan nantinya standar proses itu akan diawali dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaannya sampai evaluasi di mana apa yang terjadi di sekolah itu tuh sudah dianggarkan. Jadi mungkin menurut saya nggak mungkin kita lepas dari anggaran ya. Jadi kalau misalnya bertanya sekolah ya sekolahnya harus support di salah satunya RKAS-nya yang mendukung learning agility-nya guru, sekolah dan lainnya itu. Kemudian untuk yang murid, learning agility murid ya tadi kita ada beberapa gerakan-gerakan di sekolah. Contohnya yang paling masif pernah kita dengungkan adalah gerakan literasi sekolah. Dan saat ini seharusnya menjadi gerakan literasi digital sekolah mungkin Mbak ya. Karena kan semuanya serba digital dan berbantuan AI. Jadi murid-murid itu biar nggak terjadi seperti yang kita khawatirkan, mereka asal kopas, tidak ada cross check ini benar salah dan sebagainya, maka ya dibiasakan mulai gurunya sendiri ketika misalnya mendampingi, memfasilitasi murid dalam pembelajaran, gurunya sudah membiasakan
kapan murid boleh menggunakan AI dan kapan dilarang misalnya. Dan kapan sistem yang ini digitalisasi kan sekarang apa ya Mbak, kecurangan yang terjadi di sekolah itu ya berawal dari hal-hal yang dibantu oleh AI. Nah itu harus dikurangi dengan cara gurunya paham dulu celah-celah yang dibuat murid untuk curang itu, gurunya nggak paham ya kecolongan terus. Nah maksudnya seperti ini, gurunya sendiri itu harus banyak belajar bagaimana mencegah agar pemanfaatan AI itu tidak berdampak negatif, tapi sebaliknya pemanfaatan AI itu akan membawa dampak positif dan diawali dari tadi mungkin sistem sekolahnya mendukung dengan anggaran, seperti itu sih. Pak Syamta, bagaimana nih supaya guru-guru ini juga bisa didukung agar di sekolah dan guru tenaga pendidik ini juga bisa efektif dan mampu untuk mengajarkan learning agility khususnya kepada muridnya. Oke Mbak Sasa, jadi sudah disampaikan tadi harus paham tentang apa itu learning agility ya. Dan di sekolah tentunya tadi masuk di 8 standar ya, di standar POS tadi. Nah, menurut saya adalah dokumen itu harus menyeluruh, Mbak. Ya, jadi, apa yang menyeluruh artinya tidak hanya guru itu menguasai teknologi ya, tapi bagaimana seorang guru bisa mengintegrasikan AI dalam pembelajaran. Nah, itu bisa beberapa tahap ya. Yang pertama adalah kita dari balai itu mengadakan pelatihan yang berkelanjutan. Jadi misalkan tahap pertama itu literasi dasar dulu. Nah, yang kedua nanti baru bagaimana guru bisa memanfaatkannya. Nah, yang ketiga nanti baru bisa meng-create ya, dan nanti mengintegrasikan dalam pembelajaran di kelas, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah tentang pendampingan pasca pelatihan. Jadi ketika guru kami panggil ke balai, kita latih dengan AI yang 3 tahap, tapi ketika setelah pulang tidak kita dampingi, itu kadang-kadang guru masih tanya, Pak ini nanti kita buatnya gimana ya, integrasinya kayak apa. Jadi setelah kami diklat di balai, pasca pelatihan kita juga mendampingi namanya, itu yang kedua. Nah, berikutnya adalah kita juga harus menyediakan contoh bahan ajar yang sudah ada. Itu penting. Jadi kami dari balai juga mencoba berusaha membuat beberapa contoh pembelajaran yang sudah kita buat menggunakan AI, dan kita beberapa sudah kita taruh di rumah pendidikan. Kita punya 31 judul pelatihan Mbak yang sudah ada di rumah pendidikan itu. Dan yang ketiga terakhir yang tidak kalah pentingnya itu adalah kita harus yang namanya berkolaborasi dengan industri. Yang itu sangat penting ya. Jadi kita perlu kolaborasi dengan industri sehingga perkembangan apa yang terbaru di industri kita mencoba untuk mengejar perkembangan teknologi yang ada di industri. Nah, artinya kesimpulannya adalah guru tidak akan siap menggunakan AI apabila mereka tidak didukung dari minimal ada 4 dukungan tadi. Jadi ini apa ya, sebuah sistem yang kita harus saling mendukung dari industri, dari sekolah ya, dari kebijakan pemerintah, itu harus berjalan secara bareng-bareng. Itu Mbak Sasa yang kami yang kami tangkap dari balai seperti itu kira-kira. Baik, berarti kan memang dari diskusi kita hari ini kita melihat bahwa kesiapan untuk menghadapi era dari kecerdasan artificial ini nggak bisa dibebankan pada satu pihak saja, karena ternyata kenyataannya semua itu saling terhubung, saling terkoneksi. Ada peran industri, ada peran kurikulum, ada peran guru, peran murid dari balai juga tentunya. Dan sebelum kita akhiri, walaupun memang rasanya masih banyak yang bisa kita eksplor di sini gitu, tapi mungkin sebelum kita akhiri untuk episode ini, mungkin saya ingin mendapatkan pendapat singkat dari masing-masing narasumber. Apa satu kemampuan yang menurut Bapak dan Ibu tidak boleh hilang meskipun teknologi terus berkembang? Silahkan. Oke, mungkin satu ya. Nah, itu kan sebatas tool ya. Jadi AI pasti tidak akan menggantikan peran guru ya, tapi guru harus mengintegrasikan dirinya, harus bermitra dengan AI sehingga mereka akan diperkuat dengan dengan AI tadi, sehingga mereka akan menjadi versi diri yang terbaik buat mereka ketika mereka mau berkolaborasi, mau belajar bersama-sama dengan AI. Dan AI itu kan bisa kita training, bisa kita latih ya. Jadi selama itu kita latih, kita training, maka mereka juga akan membantu apa yang akan kita tanyakan kepada AI, dan nanti akan memberikan umpan balik antara AI dengan kita. Jadi kata kuncinya kita harus selalu bermitra dengan namanya kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Itu kalau menurut kami, Mbak. Fadli, apa kira-kira yang kalau harus dari kita saya keep? sih ya pastinya terus belajar gitu ya, terus kembangkan apa yang sudah diketahui atau diterapkan, jangan hanya disimpan, begitu mengerti tapi tidak diimplementasikan juga sepertinya akan tidak terlihat gitu ya. Dan berkolaborasi juga sudah disampaikan oleh Pak Yamta, dan ujung-ujungnya ya pasti harus memberikan dampak. Bun Raini,
Ya. Apa yang harus kita punya walaupun teknologi ada tidak ada, berubah tidak berubah, yang harus kita punya apa? Guru yang profesional, salah satunya ya critical thinkingnya guru tuh wajib ya Mbak. Karena ketika guru itu mampu dan mau berpikir kritis, itu akan berdampak ke murid secara nyata. Kalau gurunya aja malas, gurunya nggak mau mengupgrade diri gitu ya, atau mungkin tadi zaman kolonial terus atau gimana istilahnya guru-guru yang nggak mau berubah itu Guru senior tadi. itu bahaya Guru banget senior. kalau memasuki era kecerdasan artifisial. Terus yang kedua, konsistensi mengawal kebijakannya, nanti Pak Taufik yang menyampaikan. Karena kalau kebijakan itu tidak dikawal dari bawah, maka itu akan ada gap yang lebar, Mbak, antara idealisme tertulis di panduan misalnya, ternyata di realitanya gak ada yang baca panduan misalnya. Nah itu kan perlu dikawal, konsistensi mengawal kebijakan kementerian sampai ke bawah. Itu sih kalau saya. Terima kasih. Baik, Pak Taufik. Iya, saya sebenarnya sependapat dengan yang Pak Fadli sampaikan ya. Jadi kalau kami kan ada istilahnya metakognisi ya. Kemampuan metakognisi itu kan sebenarnya learn how to learn gitu ya. Makanya kurikulum itu kan teach the student how to learn gitu. Jadi mengajarkan anak bagaimana belajar. Karena kemampuan metakognisi itulah yang sebetulnya akan mendorong kita selalu mau belajar gitu. Ada curiosity itu tadi sebenarnya dari metakognisi tadi gitu ya. Dan beberapa kunci metakognisi itu kan pertama kan seorang pembelajar tuh sadar dirinya tuh nggak tahu dulu gitu kan. Jadi sadar kalau dirinya nggak tahu. Kemudian yang kedua dia tahu bagaimana bagian mana yang dia tidak ketahui gitu ya. Kemudian yang berikutnya dia akan mengeksplor bagaimana cara mempelajari hal yang dia tidak ketahui tadi. Seperti itu. Jadi kemampuan metakognisi itulah yang sebenarnya akan membawa seorang pembelajar gitu ya sebagai long life learner gitu ya, atau pembelajar sepanjang hayat gitu ya. Jadi akan membuat mereka sebagai pembelajar sepanjang hayat. Mereka juga bisa self-regulated learner, bisa menjadi pembelajar mandiri gitu ya. Dan juga sebenarnya kemampuan berkolaborasi gitu ya. Kemampuan berkolaborasi itu sekarang sangat penting ya. Kita sekarang sudah nggak bisa lagi tuh menjadi pembelajar yang individual gitu ya. Kita melibatkan orang lain juga gitu dalam kegiatan belajar gitu ya. Kalau istilahnya homo hominis socius gitu ya. Jadi manusia itu kan makhluk sosial gitu ya, makhluk yang sebetulnya membutuhkan interaksi gitu. Dan sebenarnya ketika kita tadi ya memiliki kemampuan metakognisi, kemudian juga kita terbuka untuk berkolaborasi, proses belajar itu bisa menjadi lebih cepat gitu. Bisa menjadi lebih cepat gitu ya, dan tentu ya tadi harapannya bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan zaman yang ada. Baik, setuju banget ya. Setuju banget. Dan mungkin satu lagi Mbak, jadi jadikan AI sebagai mitra kerja kita, bukan sebagai sebuah ancaman. Nah, itu Mitra, penting itu. betul. Sebagai mitra, sebagai asisten lah kita punya namanya AI sekarang. AI. Jadi bukan kita yang ancaman. disuruh-suruh sama AI, tapi harus kita dong Iya. yang mengontrol, Asisten. kita yang Betul. nyuruh gitu kan. Jadi memang ya Bapak Sebagai Ibu, mitra. dari perbincangan hari ini kita semua bisa menyimpulkan dan kita melihat bahwa memang kecerdasan artificial atau artificial intelligence mengubah cara kita hidup, Betul. cara kita belajar, cara kita bekerja. Iya. Dunia pekerjaan, industri juga berubah. Mungkin ada beberapa pekerjaan yang tergantikan gitu untuk Betul. bisa jadi lebih efisien. Namun ternyata banyak juga pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul. Betul. Tapi pada akhirnya kita harus melihat bahwa dari tantangan ini tetap ada kualitas-kualitas yang tidak bisa dimiliki oleh mesin. Betul. Kualitas atau kemampuan yang tetap menjadi kemampuan atau kekuatan dari manusia, beradaptasi, Betul. berpikir kritis, berkolaborasi. Iya. Memahami sesama manusia, punya hati, Betul. melayani dengan hati, dengan passion. Termasuk mungkin aspek psikologis ya. Betul Tapi sekali. mungkin belum punya sekarang. Nanti itu Nah, itu adalah kembali ke menjadi kita tantangan lagi. kembali Betul. untuk kita semua, untuk bisa kita turunkan kembali untuk semua pihak-pihak yang berada di sini. Jadi kembali lagi ini bukan sekedar untuk bagaimana kita mengajarkan teknologi apa sih yang update Iya, sekarang, iya, tapi juga betul. menyiapkan manusia-manusia SDM-nya ya Bu Betul. ya, Betul. untuk bisa mampu bekerja, bermitra, berdampingan dengan teknologi. Untuk itu kami mengucapkan Bapak Ibu semuanya terima kasih banyak. Sama-sama. Sungguh pembicaraan yang sangat seru sekali dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi manfaat bagi Amin. Anda Amin. yang menyaksikan. Untuk itu saya Sasha Lauder, terima kasih banyak telah menyaksikan Belajar Bersama Puskurjar dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya.